Suatu ketika saya pulang ceramah dari Jakarta, siaran langsung TV One Damai Indonesiaku. Aturan pesawat, komendrek ki kapalae, ipamate ya rohape. Tapi tidak perlu bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, on, off, pamati jaringannya. Nah, begitu kita landing, letuk nih Makassar, saya kasih aktif kembali HP ku. Masuk SMS, berita duka, bersamaan 3, bersamaan berita dukanya. 1, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Teman SMP ku di Bumi, kerjanya TV kabel. Rusak TV kabelnya kantor BRI Bumi. Dipanggil perbaiki. Larilah dia dari sawah pergi perbaiki itu. Tanpa disadari ada kabel telanjang. Pegang itu kabel, talit pak. Jatuh dari lantai yang cukup tinggi, atap, jatuh ke jalan, meninggal. Keluar rumah sehat, pulang jenazah. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Guru SMP ku. Isa malam masih cerita-cerita dengan istrinya. Selesai sholat subuh berjamaah alhamdulillah di masjid. Selesai sholat subuh cerita-cerita meninggal di masjid. Alhamdulillah. Kau masih mati. Sehat, tidak ada yang bayangkan dia meninggal. Yang ketiga, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Sepupu 2 kaliku punya suami. Pensiun ki. Dia bilang apa? Pak, kita pergi makan soto Banjar. Dekatnya kantor pos Makassar. Meninggal di Makassar. Nah bilang suaminya, ayo nih. Duluan mah kau ibu pakaian. Karena biasanya perempuan mete mah panguju. Sambil menunggu istrinya siap, dia keluar rumah. Jarak dari pintu pagarnya ke jalan, kira-kira itu ada jalan, ya jembatan-jembatan kecil. Tapaleko apakah namanya itu, tergelincir, jatuh ke got, mati. Sehat. Terakhir. Temanku sama-sama pengurus travel. Sakit, operasi, bawa ke Singapura. Sakit keras, bawa ke Singapura operasi. Pulang operasi, istirahat di Makassar. Datanglah mertuanya dari Padang. Lunasang mitay manituna rumah saya. Memberikan dorongan supaya cepat sembuh. Sampai di Makassar, ini mertuanya pergi lihat ini mantunya yang sehat, yang sakit. Sampai di Makassar, pergilah sholat subuh. Jalan Boulevard Makassar. Selesai sholat subuh dia pergi jogging, jalan-jalan. Ditabrak sama anak muda yang pulang mabuk. Pergi lihat menantunya yang sakit, justru dia yang diantar jadi jenazah. Sering ini terjadi. Ini baru-baru malah ini. Reuni, kumpul ki teman-teman kuliah. Kumpul, saat datang kok saya dari bandara langsung menuju ke warung kopi. Kumpullah kita. Oh, saya paling banyak minta foto sama saya. Kan saya tahu si tolok nah. Foto tas foto nih ale meko foto mo. Lagi cerita-cerita, langsung tidak baik narasa itu seniorku. Langsung ajak nang kalinga, papina gina, tak lo. Saya pegang telapak, saya pegang ubun-ubunnya, saya buka batu matanya, dalam hatiku dek nan meta. Bawa lari ke Grestelina rumah sakit, kertas nih, tidak lama meninggal. Ini yang saya kasih contoh semua, to sehat. To madisi, malolo mopa. Tidak ada yang pikir dia akan meninggal, tapi meninggal. Apa tujuannya saya kasih tahu ki ini? Aga gunano podaki cerita tania peleng kartonga tania sinetron. Kisah nyata. Apa tujuannya? Saya ingin membuka pikiran kita, meluruskan pikiran kita yang selama ini berpikir bahwa mati harus tua dulu.
Mati harus sakit dulu. Mati harus malasa yolo. Matoa pitawe yolo. Tidak. Namanya kematian tidak harus sakit dulu. Berapa banyak orang pergi di besuk. Malolisu ki lo rumah sakit imnitai. Pembesuk na mati. Berapa banyak orang sudah tua. Malilu nih. Dek nenek sepasilengan ikega tai kega nandre. Cucunya yang masih SMA meninggal. Kematian tidak harus tua dulu. Kullu nafsin sa'ikatil maut. Tungke makinyawai pasti mati. Madisi mati, malasa mati, tomatoa mati, kalolo mati, sogi mati, kasiasi mati. Yang orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, tentara mati, polisi mati, dokter mati, majelis taklim mati, ustadz di belakang sedikit bos. Siapa tak siap kalau ustadz dulu? Nah ibu bapak yang saya muliakan, waktu yang ringkas ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa ayat yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita. Mohon maaf saya tidak berdiri karena saya capek. Jangan sampai gaya anak ustaz sih. Dek nama gaya mata kok tongak kak pak. Ya, saya dari Roma tadi malam kemarin karena 15 jam. Tahu Roma? Italia. Tahu? Pare-pare belok kiri sedikit. Saya dari sana 15 jam perjalanan. Tiba saya tadi subuh tiba. Mata rahema di masjid napa kaletuk bola ya. Tidur sedikit. Tunggu anakku bangun, jalan jam 7, jam 9 ceramah di Pangkep, kemudian jam 12 masih ada lagi di Pangkep, 2 kali ceramah, selesai itu baru ke sini. Jadi capek. Malam ini harus langsung pulang lagi, karena besok masih ada acara di Makassar. Jadi saya duduk, supaya lama-lama kak ceramah. Tuh, kalau saya berdiri paling 20 menit. Mana bagus, saya berdiri atau duduk? Mau ki lama-lama? Enak di kita, saya merasa. Nah, apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? 1. Ini ayat selalu didengar setiap Jumat. Jumat na bacaki pukatte. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan takwa bohong-bohong. Wala tamutunna, ajak lalu kasihmu mati. Illa, kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Tiap Jumat dibaca. Jumat dah baca kipukate. To matepe matepe ko. Mitau ko loripuangnya. Dengan sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna, aja kasihmu mati. Kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini sengaja napapang kalingai ki kung Allah Ta'ala Jumat. Setiap Jumat Allah ingin dengarkan kepada kita. Napang kalingai ki diperdengarkan kepada kita tiap Jumat. Tujuannya apa? Dasat, hati-hati. Kamu lahir dalam keadaan Islam. Sunnah ko Islam. Nikah ko syahadat Islam. Kau kerja Islam. KTP-mu Islam. Paspormu kata Islam. Tapi belum tentu kamu mati Islam, bos. Mengaku kau seleng, belum tentu mati kau seleng. Tiap Jumat. Kenapa? Memang banyak orang Islam, agama Islam tapi mati kafir. Siapa yang mati kafir, agamanya Islam tapi matinya kafir? Contoh. Ajak tamacai ya. Padangkang. Ada pedagang di sini? Ini pedagang yang kerja, pedagang di pasar Pekabata, pasar Lampa. Hati-hati kau Padangkang.
Itu pedagang selalu natemani setan. Ini pedagang Pak tidak gampang. Pekerjaan pedagang ini harus kuat iman. Nabi dan Rasul sebelum diangkat jadi Nabi Rasul, Nabi Muhammad dagangi dulu. Kenapa harus dagang? Karena dagang itu dibutuhkan kejujuran. Kapan pedagang tidak jujur, maka siap-siaplah kalian kaya, bagus rumah, bagus mobil, tapi kita bisa mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Yang kita makan uang haram. Kenapa haram? Karena kita nipu pembeli. Contoh, baru moge ya balemu. Baru. Ita sisina macela. Tongakok kalempeng ka. Mati mana tuh buru eko balik ka. Nah, padahal sudah 3 kali di es. Nah, ini menipu. Dosa. Hati-hati kita. Ada petimbang-timbang gabah. Nah, dari kecilku dulu itu waktu saya masih galun di Sulengka, itu patimbang kalasi. Kenapa? Mopi maghrib na datang. Kenapa? Karena gelak nih tuh. Mapet-tapetan nih. Depan nama kasih dah Cina. 90. 90. Pak kesing yolo cepo. Paitai ki yolo. Ay pak. Jangan ketawa bapak nak kena ini. Mengurangi timbangan bagian dari riba. Mungkin untun tak tidak sampai 500.000. Tapi kita kasih makan anak istri tak uang haram. Maka satu keluarga daging yang terbentuk adalah uang haram yang bentuk. Makanya pada cindacing itu jarang-jarang anaknya lurus. Jarang-jarang itu anaknya baik. Kenapa? Sangin doi harna pandreng anaknya. Tapi kalau guru mengaji, rata-rata baik anaknya itu. Kenapa? Apa mau nak korupsi kalau guru mengaji? Paling cerak. Bapakku almarhum guru mengaji. Itu kan orang dulu tidak dibayar kalau pergi mengaji. Pernah saya tanya bapakku, kenapa jadi banyak sekali ceraknya? Baru masuk cerak. Dapat Al-Fatihah cerak. Dapat Iqra cerak lagi. Naik Quran besar cerak lagi. Dapat tengahnya cerak lagi. As-Sajadah cerak lagi. Terakhir cerak lagi. Kenapa banyak sekali ceraknya Pak? Nah bilang, itu Tommy Sarota. Nah, Bapak Ibu, silakan berdagang, silakan jadi petugas hukum, tapi jangan mau makan barang haram. Ada kepala sekolah di sini? Ada? Hati-hati dana bos. Hati-hati, uang legend. Jadi pabucu. Dulu itu orang membucuk dulu sembunyi-sembunyi. Tabik-tabik. Sekarang tidak. Nah terang-terang nih Pak. Di atas meja nih. Lebih bahaya lagi. Nambil sekalian sama mejanya. Nah itu guru-guru yang bucuk-bucuk. Hati-hati. Siapa tahu baru kita makan uang bucuk. Tiba-tiba nak kedek salah. Mate kapiri kok cilaka. Hati-hati yang suka makan barang haram. Ada anak muda di sini? Ada? Hati-hati kok. Lem pox, lem tikus, apa campur manyang. Silakan jadi anak gaul, tapi jangan kau minum keras. Tapi anak-anak sekarang nanti dibilang gaul kalau pintar teler. Deh kampungan nak kau masa napa si botol teler no? Kerohe capok jago sampai masuk di got. Anak-anak sekarang, kalau anak muda masih bagus. Kalau bilang mudah-mudahan panjang umur na tobat, tapi ada tuan tua mi. Lah dongo. Sudah tua masih minum minuman keras, ballo, whisky, vodka, Jennifer, Donald, topi miring. Jangan mi. Minuman keras satu-satunya yang boleh es batu. Es batu besok bos. Ya? Nah. Saya tidak mabuk Ustaz, saya tidak minum. Tapi bapak yang jual.
Penjual minuman keras juga. Saya tidak jual Ustaz, saya tidak minum, tapi Bapak tunjukkan. Di situ jual. Dosa juga itu. Saya tidak tunjukkan, saya tidak jual, saya tidak minum, tapi Bapak duduk sama dia, dosa juga. Jadi kalau kita tahu di rumah itu ada orang minum dan kita duduk dan ikut di situ, dapat juga ayatnya. Nah kena toki masalah, nah kena pasal. Kalau pasal korupsi namanya ikut serta. Jadi hati-hati. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah ingatkan kepada kita tiap Jumat. Hati-hati, jangan sampai kalian ngaku Islam, tapi matinya dalam keadaan kafir. Sogo, menyogok, mau jadi pegawai mas sogo. Ya apa? Sogo, tas 150 juta, 300 juta. Nah sampai pensiun kok itu tidak bisa kembali gajimu. 300 juta, pegawai negeri. Mapang apa kau tuh napa diliso? Jadi polisi bayar 500 juta tamatang SMA. Nah sampai pensiun tidak bisa dikasih kembali itu. Jangan Pak. Bukan karena kita tidak kerja dan masuk ke neraka. Bukan karena kita tidak pegawai masuk orang neraka. Bukan karena kita pengangguran kita masuk neraka. Tapi yang bisa masuk kita neraka gara-gara masuk pegawai nyogok. Agaknya Ustaz sarjana mat tambal ban. Tidak ada urusan. Kenapa kalau saya sarjana tambal ban? Kususai kok. Ayo. Masa sarjana Ustaz mak galung. Kenapa? Doi mau pakai. Tidak ada urusan. Yang penting kita tidak nyogok jadi pegawai. Hati-hati ya.